Hai semuanya, welcome to Bunda di channel. Hari ini kita akan membahas tentang vitamin B. Salah satu vitamin yang sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Tapi jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Nah, dari komen yang aku dapat dari video yang aku bahas soal vitamin E itu, salah satunya ada yang membahas soal vitamin B kompleks untuk kecemasan. Ya, untuk mengatasi kecemasan, guys. Aku kaget loh, karena aku nggak tahu kalau ternyata salah satu vitamin E itu bisa untuk mengatasi gangguan kecemasan. Dan kalian tahu apa itu? Ternyata adalah vitamin B kompleks ini, guys. Ini dia vitaminnya. Tuh. Aku jujur nggak nyangka, guys. Aku minum vitamin B kompleks ini cuman untuk nambah imun aku kalau aku lagi flu. Ternyata dia bisa untuk mengurangi kecemasan. Aku kaget dong. Oh my god, ternyata ya. Dan ya udah, akhirnya makanya aku cari tahu kan apa aja sih kegunaannya vitamin B kompleks ini, dan kok bisa ada hubungannya dengan gangguan kecemasan. Di pikiran aku tuh kayaknya jauh banget, tapi ternyata enggak, guys. Nah, ini dia rangkumannya tentang vitamin B. Yuhu. Pengertian dan fungsi vitamin B. Vitamin B adalah kelompok vitamin yang penting untuk berbagai fungsi tubuh, termasuk produksi energi, pembentukan sel darah merah, dan menjaga kesehatan otak. Ini dia 8 jenis utama vitamin B. Ada vitamin B1 atau tiamin yang mendukung metabolisme karbohidrat dan fungsi saraf. Ada vitamin B2 atau riboflavin yang berperan dalam produksi energi dan fungsi sel. Ada vitamin B3 niacin yang membantu fungsi sistem pencernaan, kulit, dan syaraf. Ada vitamin B5 atau asam pantotenat yang berperan penting untuk memproduksi hormon dan kolesterol. Ada vitamin B6 atau piridoksin yang terlibat dalam metabolisme protein dan pembentukan neurotransmitter. Ada vitamin B7 biotin yang mendukung kesehatan kulit, rambut, dan metabolisme. Ada vitamin B9 atau asam folat yang penting untuk sintesis DNA dan pembentukan sel darah merah. Ada vitamin B12 atau kobalamin yang berperan penting untuk fungsi syaraf dan produksi sel darah merah. Oh, benar, ternyata ada hubungannya ya antara vitamin B dan juga gangguan kecemasan dengan fungsi syaraf, otak, dan segala macam. Oke, kita lanjut ya ke makanan yang mengandung vitamin B. Makanan yang mengandung vitamin B1 ada di biji-bijian utuh, kacang-kacangan, dan daging babi. Makanan yang mengandung vitamin B2 ada di susu, keju, almond, dan bayam. Makanan yang mengandung vitamin B3 ada di daging ayam, kalkun, dan ikan tuna. Makanan yang mengandung vitamin B5 ada di alpukat, brokoli, dan daging ayam. Makanan yang mengandung vitamin B6 ada di pisang, kacang-kacangan, dan ikan salmon. Makanan yang mengandung B7 ada di telur, kacang almond, dan ubi jalar. Makanan yang mengandung B9 ada di sayuran hijau, kacang-kacangan, dan buah jeruk. Makanan yang mengandung B12 ada di daging sapi, ikan, dan produk susu. Itu dia tadi makanan-makanan yang mengandung vitamin B secara lengkapnya ya, guys ya. Sekarang kita akan bahas mengenai dosis yang tepat untuk dikonsumsi oleh kita. Dosis yang tepat untuk berbagai umur. Setiap jenis vitamin B memiliki dosis yang berbeda sesuai dengan kelompok umur. Ini dia tabelnya. Dosis vitamin B yang tepat untuk berbagai umur. Untuk vitamin B1, untuk anak-anak usia 1 hingga 3 tahun, 0,5 mg. Sedangkan untuk dewasa, 1,2 mg. Untuk vitamin B2, untuk anak-anak usia 1 hingga 3 tahun, 0,5 mg. Dewasa, 1,3 mg. Untuk vitamin B3, untuk anak-anak usia 1 hingga 3 tahun, 6 mg. Dan untuk dewasa, 16 mg. Untuk vitamin B5, untuk anak-anak usia 1 hingga 3 tahun, 2 mg. Dan untuk dewasa, 5 mg. Untuk vitamin B6, untuk anak-anak usia 1 hingga 3 tahun, 0,5 mg. Dan dewasa, 1,3 mg. Untuk vitamin B7, untuk anak-anak usia 1 hingga 3 tahun, 8 mg. Dan untuk dewasa 30 mg. Untuk vitamin B9 untuk anak-anak usia 1 hingga 3 tahun 150 mg. Dan untuk dewasa 400 mg. Untuk vitamin B12 untuk anak-anak usia 1 hingga 3 tahun 0,9 mg. Dan untuk dewasa 2,4 mg. Itu dia tadi tabel dosis vitamin B untuk berbagai usia ya, guys ya. Dan sekarang kita akan membahas soal efek samping bila kita overdosis atau kekurangan vitamin B ini. Efek samping bila overdosis dan kekurangan vitamin B. Kekurangan vitamin B1 bisa menyebabkan beri-beri. Untuk overdosis B1 itu jarang terjadi. Kekurangan vitamin B2 bisa menyebabkan masalah kulit dan mulut. Kalau overdosisnya itu jarang terjadi. Kekurangan vitamin B3 akan menyebabkan pellagra. Dan kalau kita overdosis B3 akan menyebabkan kerusakan hati.
Kekurangan vitamin B5 itu jarang terjadi, dan overdosis B5 juga jarang terjadi. Kekurangan vitamin B6 akan menyebabkan anemia dan gangguan syaraf. Sedangkan overdosis dari vitamin B6 akan menyebabkan kerusakan syaraf. Kekurangan vitamin B7 akan menyebabkan masalah kulit dan juga rambut. Overdosis vitamin B7 jarang terjadi. Kekurangan vitamin B9 akan menyebabkan anemia dan masalah kehamilan. Overdosis vitamin B9 akan menyembunyikan gejala kekurangan vitamin B12. Kekurangan vitamin B12 akan menyebabkan anemia dan gangguan syaraf. Overdosis B12 itu jarang terjadi. Itu dia tadi tabelnya guys, bila kita overdosis maupun kekurangan dari vitamin B ya. Dan sekarang kita akan membahas soal vitamin B dan gangguan kecemasan. Apa sih hubungannya? Ini dia. Vitamin B dan gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah kondisi di mana seseorang mengalami rasa cemas yang berlebihan dan berkepanjangan. Ini bisa disebabkan oleh faktor genetik, stres, atau ketidakseimbangan kimia di dalam otak. Vitamin B yang sering dikaitkan dengan pengurangan gejala kecemasan adalah vitamin B6 dan vitamin B12. Vitamin B6 membantu dalam produksi neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin yang mengatur suasana hati. Vitamin B12 juga penting untuk fungsi otak dan dapat membantu mengurangi gejala kecemasan. Karena aku kan minumnya vitamin B kompleks ya di IPI. Jadi aku penasaran dong, itu kan tadi kita ngebahas soal vitamin B pada umumnya ya, yang banyak itu ada sekitar 8. Aku minumnya vitamin B kompleks. Nah terus, apa sih vitamin B kompleks ini? Apa bedanya dengan vitamin-vitamin yang kita sebutkan tadi? Vitamin B kompleks adalah suplemen yang mengandung kombinasi dari semua vitamin B utama yang kita sebutkan sebelumnya. Jadi, daripada mengkonsumsi masing-masing vitamin B secara terpisah, kan ada banyak tuh ya, vitamin B kompleks menyediakan semuanya dalam satu dosis. Oh, jadi ini tuh semuanya dipersingkat ya, dari semua vitaminnya tadi dipersingkat jadi ini aja. Jadi, satu ini udah melingkupi semuanya. Oke, ngerti aku. Manfaat dan efek samping vitamin B kompleks. Karena vitamin B kompleks ini mengandung semua vitamin B utama, jadi manfaatnya sangat beragam guys. Jadi ini dia ya, tabel manfaat vitamin B kompleks. Manfaat vitamin B kompleks untuk meningkatkan energi, untuk mendukung kesehatan otak, untuk memperbaiki mood, untuk mendukung metabolisme, dan untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Oh, itu dia kan, untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Aku taunya ini doang guys. Kayaknya setiap aku flu atau lagi nggak enak badan, sakit, meriang-meriang atau apa, aku pasti minum ini. Terus dia jadinya enakan gitu. Ternyata ini ada 5 ya. Ternyata ini semua ada 5 manfaat utama vitamin B kompleks yang wow, ya aku baru tahu. Ternyata untuk meningkatkan energi, untuk kesehatan otak, bener ya, untuk kecemasan, untuk memperbaiki mood, dan juga untuk metabolisme. Berarti kalau misalnya, kalau ini untuk mendukung metabolisme, berarti kalau misalnya lagi diet, ini juga ngaruh juga dong ya. Wah, berarti aku harus minum ini karena aku masih dalam program diet. Tapi, sama seperti suplemen-suplemen yang lainnya, vitamin B kompleks juga memiliki potensi efek samping bila dikonsumsi berlebihan, seperti mual, muntah, diare, dan gangguan saraf jika dosisnya sangat tinggi. Nah, itu harus hati-hati guys. Jadi, kalau sampai overdosis, itu dia tadi ya, bisa mual, muntah, diare, sampai gangguan saraf. Be careful with that, oke? Dosis yang disarankan untuk berbagai umur. Untuk anak-anak usia 1 hingga 3 tahun, mengikuti dosis yang ditentukan oleh dokter. Untuk anak-anak usia 4-8 tahun, juga mengikuti dosis yang ditentukan oleh dokter. Untuk usia remaja dan dewasa, biasanya 1 tablet per hari sesuai dengan instruksi produk. Nah, jadi kalau untuk anak-anak, itu harus dikonsultasiin dulu ya dengan dokter guys. Jadi nggak bisa main seenaknya begitu aja, nggak bisa sembarangan ya. Jadi udah terjawab ya, apakah vitamin B kompleks ini bisa membantu mengatasi anxiety? Jawabannya adalah iya. Karena vitamin B kompleks ini mengandung vitamin B6 dan juga B12 yang penting untuk kesehatan otak dan produksi neurotransmitter. Jadi, yang komen bilang ini untuk mengurangi anxiety atau kecemasan, itu sudah benar ya guys. Vitamin B kompleks dapat mengurangi kecemasan. Oke, segitu aja informasi lengkap mengenai vitamin B dan juga vitamin B kompleks. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Dan kalau ada yang mau ditanyain, silahkan tulis di kolom komen. Insya Allah kalau ada waktu aku akan jawab. Dan kalau misalnya aku ada kesalahan, please correct me if I'm wrong. Karena di sini aku bukan sebagai praktisi medis, tapi sebagai pengguna sehari-hari dari vitamin B ini. Okay, see you on the next video. Dah!